Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel gua. Beberapa video yang lalu kita ngebahas soal obat cacing. Nah, kali ini kita mau ngebahas beberapa obat-obat yang wajib ada di kandang. Nah, sebelum itu jalan-jalan dulu. Oke, sebelum kita masuk ke beberapa obat, kenapa kita perlu beberapa obat yang wajib ada di kandang? Pertama, kita tidak tahu apa yang terjadi dan yang akan terjadi ketika sapi mendadak sakit atau mendadak terjadi insiden atau kecelakaan, kita nggak tahu. Jadi kita harus mempersiapkan beberapa obat-obat yang wajib yang harus ada di kandang. Nah, di kandang Dea Farm ada beberapa obat-obat yang kita tampilkan di sini. Sebelumnya ada obat obat cacing. Nah, ini kita sudah bahas kemarin, terus bagaimana cara pemakaian juga. Saya nggak nyebut obat ini, bisa obat apapun yang Anda pakai silakan. Kebetulan di kandang kita pakai Albeno 100 oral ini. Ini yang kita pakai, jadi ini yang saya jelaskan. Nah, untuk obat ini ada ada di video sebelumnya yang kita tampilkan, sudah kita tayangkan nanti buat teman-teman yang mau lebih lanjut bagaimana cara pemakaian Albano 100. Oke. Nah, setelah obat cacing yang paling penting adalah alkohol 70%. Nah, kenapa kita sudah tahu sendiri lah apa fungsi untuk alkohol ini, yaitu membersihkan luka. Nah, ketika sapi terkadang terjatuh, terpleset, atau mungkin berantem dengan salah satu sapinya, kita bisa mengobati untuk sementara dengan membersihkan lukanya. Tentu setelah itu kita oleskan betadin, sama seperti obat manusia. Kemudian obat Analdon. Nah, ini kita ada obat Analdon. Ini analgesik atau antipertik dan antipasmodik. Ya, jelas ini kan antiseptik dan analgesik ini penghilang rasa nyeri buat sapi. Ya, ini biasanya digunakan untuk sapi yang sakit, merasa kakinya cedera, pincang. Ini bisa disuntikan di sapi sesuai dosis yang dianjurkan. Ini teman-teman bisa beli di manapun yang teman-teman beli. Nah, ini tidak ada endorse ya. Kita pure, ini kita mau ngebahas obat-obat yang ada di sapi aja. Analdon untuk penghilang rasa nyeri. Nah, kita lanjut ke obat ini, obat Oxytetra antibiotik spektrum luas. Ini C20%. Ini sebenarnya bisa teman-teman pakai untuk mengobati saluran pernapasan. Ini biasanya buat kembung juga. Kita ada obat ini atau obat kembung Oxytetra, atau yang satu lagi kita obat bubuk, jadi bisa langsung ke oral. Ini disuntikan langsung. Jadi kalau misalnya urgensi keadaan sapi memang sangat-sangat kembung dan tidak bisa berdiri, kita bisa menyuntikan ini langsung sesuai dengan dosis. Jadi ini istilahnya cara cepatnya lah, biar untuk mengobati sesuatu hal yang darurat atau urgent ya. Nah, tentu ini sapi itu tidak lepas dari penyakit kulit. Ya. Selain itu tentu banyak penyakit yang lain. Nah, untuk mengobati penyakit kulit yang terkadang karena dari kutu atau dari bakteri atau dari manapun, biasanya saya menyuntikkan Intermectin Super ini. Jadi ini biasanya suntik di bawah pamukul atau tempat biasanya penampungan penampungan air minum, biasa di situ. Jadi untuk ini obatnya nggak langsung dipakai kalau kita suntik di bawah kulit, biasanya itu perlahan-perlahan akan diserap oleh sapi. Jadi tidak langsung diarahkan menuju ke sakitnya, tapi ini biasanya perlahan-lahan akan terserap oleh sapi karena dengan indikasi saraf suntik melalui bawah kulit gitu. Yang biasanya itu tempat penampungan air, yang biasanya kalaupun suntik infus biasa di situ. Terus satu lagi ini kayaknya terakhir deh. Ini obat Cardiofit. Bukan obat, ini sebenarnya ini vitamin. Ada beberapa vitamin yang bisa pakai. Kebetulan ini saya cuman ada Cardiofit. Ada yang lain di situ tapi di dalam gudang. Ini kebetulan masih ada Cardiofit. Ini Cardiofit untuk vitamin sapi. Jadi ini membantu booster metabolisme, terus elektrolit, mineral, magnesium, concentrated, terus natural solar. Intinya ini untuk membantu
itu memulihkan sapi yang kelelahan. Biasanya dari sapi-sapi yang baru datang, itu biasanya kita suntikan Cardiovit setelah mereka datang beberapa jam, setengah mungkin kita berikan minum dulu. Sebelum itu kita berikan makan langsung, karena jangan berikan nasi minum, takutnya kan mereka masih lelah dan kembung. Jadi kita beberapa jam bisa, atau beberapa hari, 1-2 hari kita bisa suntikan Cardiovit, mungkin untuk itu sebenarnya nggak masalah sih, cuman untuk menghindari rasa stres sapi aja, sehingga sapi tidak merasa ada tambahan stres yang ada. Jadi itu aja. Oke, buat teman-teman, terima kasih yang sudah nonton di channel kita. Inilah beberapa obat yang ada di DH Farm Jambi yang biasa kita suntikan kepada sapi-sapi kita. Biasanya ada yang berkala seperti obat cacing dan Cardiovit, biasanya kita berikan berkala. Dan kalau obat-obat selain itu ada obat-obat yang mungkin kondisinya tertentu aja, ketika sapi merasa sakit, ketika sapi merasa pegel atau merasa tidak nyaman pada tubuhnya, kita suntikan vitamin beberapa. Dan terutama ada trik dan trip yang saya pelajari dari channelnya Sapi Bagus. Saya biasa sering ngikutin dari beberapa dokter hewan, dan pola menyuntik ada 3 cara. Nah, buat teman-teman silakan mampir ke Sapi Bagus kalau melihat trik dan trik cara menyuntiknya. Saya belajar dari mereka secara tidak langsung, walaupun mereka memberikan ilmunya dari channel YouTube mereka. Silakan mampir, dan tidak salahnya teman-teman bisa berbagi pengetahuan yang bisa membantu teman-teman peternak lainnya. Oke, itu aja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super, sehat terus, sapi swasembada sapi Indonesia. Oke, dah.